NATO ingatkan Iran jangan lagi kirim drone untuk bantu Rusia perangi Ukraina. Setiap indikasi menunjukkan Iran telah memasok drone ke Rusia, kata Kepala NATO pada Kamis 21 Oktober. NATO menyebut Iran memberikan dukungan untuk menyerang Ukraina dan sekutu baratnya, termasuk AS. Kami menyuruhkan semua negara, termasuk Iran, untuk tidak mendukung peran ilegal Rusia melawan Ukraina, kata Jens Stoltenberg pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, dikutip dari laman Anadolu 21 Oktober. Serangan mengerikan yang telah kita lihat dari drone ini hanya menyoroti urgensi dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina, katanya seraya menambahkan bahwa beberapa negara NATO termasuk Jerman, AS, Belanda, dan Prancis sekarang dalam proses pengiriman sistem pertahanan udara ke Kiev. Ukraina dan para pendukungnya menuduh Moskow menggunakan pesawat tak berawak militer Iran untuk menyerang banyak sasaran. Setelah serangan itu, Kiev kini tengah mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Iran menolak tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu bermuatan politik dan biang keladinya negara barat. Stoltenberg menegaskan bahwa NATO memantau dengan cermat apa yang dilakukan Iran dalam hal memberikan dukungan apapun kepada Rusia. Kami meminta Iran untuk tidak menyediakan drone atau rudal, dan setiap pasukan rudal jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Katanya, pernyataan NATO muncul sehari setelah AS mengatakan memiliki bukti berlimpah bahwa Rusia menggunakan pesawat tak berawak Iran di Ukraina. Ketika Iran terus berbohong dan menyangkal memberikan senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, kami berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mencegah pengiriman persenjataan berbahaya ke Rusia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan. Dia memperingatkan bahwa AS tidak akan ragu untuk mengeluarkan sanksi dan cara lain yang sesuai terhadap semua yang terlibat dalam transfer ini. NATO mulai latihan nuklir sinyal melawan Rusia. NATO pada Senin 17 Oktober memulai latihan nuklir tahunannya yang telah lama direncanakan di wilayah barat laut Eropa di saat ketegangan meningkat terkait perang di Ukraina dan ancaman Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan segala cara guna mempertahankan wilayah Rusia. 14 dari 30 negara anggota NATO akan diikut serta dalam latihan itu, yang menurut aliansi militer tersebut akan melibatkan sekitar 60 pesawat tersebut, termasuk jet tempur dan pesawat pengintai serta pesawat pengisi bahan bakar. Sebagian besar latihan perang akan diadakan setidaknya 1.000 km dari perbatasan Rusia, demikian dikutip dari situs berita VOA Indonesia pada Rabu 19 Oktober. Sejumlah pesawat pembom jarak jauh B-52 juga akan ikut serta dalam latihan nuklir itu, yang dijuluki Steadfast Noon atau Siang yang Tegar, dan akan berlangsung hingga 30 Oktober. NATO tidak mengizinkan akses apapun bagi media. NATO mengatakan bahwa latihan penerbangan itu akan berlangsung di atas langit Belgia yang menjadi tuan rumah Steadfast Noon tahun ini, serta di atas Laut Utara dan Inggris. Latihan tersebut melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir tetapi tidak melibatkan bom sesungguhnya. Latihan itu telah direncanakan sebelum Putin memerintahkan pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada Februari. Rusia biasanya mengadakan latihan tahunannya sendiri sekitar waktu yang sama, dan NATO memperkirakan Moskow akan melatih kekuatan nuklirnya sekitar bulan ini. Negara anggota IMF serukan Rusia akhiri perang di Ukraina. Negara-negara anggota Dana Moneter Internasional pada Jumat 14 Oktober mengeluarkan seruan yang hampir dicapai secara aklamasi agar Rusia mengakhiri perang di Ukraina. Kata Ketua Komite Pengarah IMF disebutkan bahwa konflik itu merupakan faktor tunggal terbesar yang memicu inflasi dan memperlambat ekonomi global. Namun Nadia Calvino, Menteri Ekonomi Spanyol, mengatakan pada konferensi pers bahwa Rusia kembali memblokir konsensus untuk mengeluarkan komunike bersama selama pertemuan Komite Moneter dan Keuangan Internasional. Calvino mengatakan seruan untuk mengakhiri perang lebih kuat daripada pertemuan IMF dan Bank Dunia pada April, sementara konflik itu menyebabkan kerawanan pangan dan energi, kenaikan harga dan resiko stabilitas keuangan. Sentimen Georgieva itu digaungkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang mengatakan pada konferensi pers terpisah bahwa dalam memikirkan tanggapan ekonomi, jelas apa yang paling penting dan semua orang setuju Rusia harus menghentikan perangnya terhadap Ukraina. Penolakan Rusia terhadap seruan semacam itu memaksa Komite Pengarah IMF untuk mengeluarkan pernyataan ketua, kata Calvino. Pernyataan itu menyuruhkan bank-bank sentral untuk mengupayakan stabilitas harga, sementara kebijakan fiskal harus memprioritaskan perlindungan kelompok rentan dari biaya hidup yang lebih tinggi. 600 permukaan yang sempat diduduki Rusia telah dibebaskan oleh Ukraina. Otoritas Ukraina mengklaim telah membebaskan lebih dari 600 permukiman dari pendudukan Rusia dalam sebulan terakhir.
termasuk 75 diantaranya di wilayah Kherson yang sangat strategis. Kementerian Reintegrasi Wilayah Pendudukan Sementara Ukraina mengatakan sekitar 502 pemukiman telah dibebaskan di wilayah timur laut Kharkiv, di mana pasukan Ukraina bulan lalu maju jauh ke dalam garis Rusia. Selain itu, 43 permukiman di Donetsk dan 7 pemukiman di Luhansk juga dibebaskan. Wilayah-wilayah Ukraina yang dibebaskan telah meningkat secara signifikan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan di situs resminya Kamis malam 13 Oktober. Seperti dikutip dari Antara 15 Oktober. Kherson, Donetsk, Luhansk, dan Zaporozhia dicaplok oleh Rusia bulan lalu sebagai serangan balasan oleh pasukan Ukraina yang dengan cepat maju di timur laut, timur, dan selatan. Pencaplokan itu dikecam oleh Ukraina dan Barat karena dianggap ilegal. Pada Kamis, Gubernur wilayah Kherson di Ukraina yang diangkat oleh Rusia mengimbau penduduk untuk mengungsi di tengah pertempuran antara pasukan Rusia dan pasukan Ukraina. Pada akhir Agustus 2002, Ukraina melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia yang menduduki negara itu sejak awal invasi mereka pada Februari. Rusia menyebutkan tindakan di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk demilitarisasi negara tetangganya. Menyerang banyak sasaran. Setelah serangan itu, Kiev kini tengah mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Iran menolak tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu bermuatan politik dan biang keladinya negara barat. Stoltenberg menegaskan bahwa NATO memantau dengan cermat apa yang dilakukan Iran dalam hal memberikan dukungan apapun kepada Rusia. Kami meminta Iran untuk tidak menyediakan drone atau rudal, dan setiap pasukan rudal jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Katanya, pernyataan NATO muncul sehari setelah AS mengatakan memiliki bukti berlimpah bahwa Rusia menggunakan pesawat tabrawak Iran di Ukraina. Ketika Iran terus berbohong dan menyangkal memberikan senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina, kami berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mencegah pengiriman persenjataan berbahaya ke Rusia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan. Dia memperingatkan bahwa AS tidak akan ragu untuk mengeluarkan sanksi dan cara lain yang sesuai terhadap semua yang terlibat dalam transfer ini.